Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, para sahabat saya, para kekasih Allah yang sedang berada di rumah Allah di penghujung bulan Ramadan, malam ke-29 Ramadan. Kita sedih dengan kepergian Ramadan, bergembira dengan kedatangan bulan Syawal. Alhamdulillah, tadi malam tazkirah kita tentang kisah salihin, orang yang ingin meningkat keimanannya, bertambah komitmennya, bertambah istiqamah dalam agama Allah, mesti selalu berinteraksi dengan kisah-kisah salihin. Kalau kita baca Al-Quran, dalam Fatihah saja sudah ada kisah di sana. Dalam Fatihah ada 3 kategori manusia. Dalam Fatihah ada 3 kelompok manusia. Kelompok pertama, alladzina an'amta alaihim. Kelompok kedua, al-maghdubi alaihim. Kelompok ketiga, ad-dallin. Masuk ke alif lam mim. Di awal alif lam mim 3 kelompok manusia. Pertama, al-muttaqun, al-muflihun, yang disorot dari ayat 1 sampai ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu satu kelompok. Kemudian menyusul kelompok kedua, innal ladzina kafaru, sampai azabun azim, itu orang kafir. Sesudahnya menyusul kelompok wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu kelompok orang yang pura-pura Islam, yang tidak disebut namanya dengan jelas, tapi namanya munafik, tapi tidak disebut karena tidak disukai. Munafik ini tidak disukai. Dalam Quran ada surah Al-Munafiqun. Dalam masyarakat Islam ramai yang munafik. Dalam masyarakat Islam ramai yang Islamnya tidak tulen, tidak murni. Bisa dicari di internet, contohnya 50 tanda munafik. Buka nanti balik ke rumah lihat, nampak di sana. La ilaha illallah. Jadi dalam Al-Fatihah 3 kelompok. Kelompok pertama, alladzina an'amta alaihim. Siapa mereka ini? Diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Buka Quran, tengok surah An-Nisa. Siapa itu alladzina an'amta alaihim? Keterangannya bukan di surah Al-Baqarah, bukan di Ali Imran, di An-Nisa. Itu perlunya belajar. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini yang kita minta. Bila kita meminta ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim, berapa kali satu hari diminta? Dalam sholat fardu, dalam sholat sunat, dalam sholat berjamaah, nanti sholat tarawih, sholat witir. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menempuh mengikuti jalan al-mustaqim, jalan yang betul. Karena dalam hidup ini banyak jalan yang tak betul. Lalu kita minta kepada Allah agar kita menempuh jalan yang betul. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan golongan an'amta alaihim. Kita mesti tahu apa maksudnya, karena di hari-hari diminta. Kalau tidak tahu apa yang dia ngomongkan, macam mana sholatnya? Dia minta tapi tidak tahu, tidak ngerti. Subhanallah. Ihdina as-siratal mustaqim, bimbinglah kami menempuh jalan yang betul. Jalan siapa?
siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan golongan hamba pilihan Allah yang confirm, yang pasti mendapat nikmat Allah, yang diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 69, minan nabiyyin, para anbiya, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang saleh. Nah, di sini pentingnya orang yang saleh. Nabi kita kena belajar cerita Nabi, siddiqin, syuhada kita kena belajar sejarah mereka, salihin kita kena belajar tentang orang yang saleh, tentang kisah orang yang saleh, perjalanan hidup orang yang saleh, gagasan bernas buah pikiran orang-orang yang saleh, dan kita mesti mendekati orang yang saleh. Ini salah satu tujuan saum, tujuan puasa. Tujuan puasa salah satu adalah membaiki hati. Hati kita banyak masalah. Kalau orang itu tahu hatinya bermasalah, bagus. Yang susah dia bermasalah tapi dia tidak tahu masalah. Ini susah. Dia sakit tapi tidak tahu sakitnya. Fi qulubihim marad, hatinya sakit. Fazadahumullahu marada, lalu bertambah penyakitnya hari demi hari karena dia tidak tahu yang dia sakit. Karena dia tidak tahu, tidak sadar dia sakit, hari-hari penyakitnya bertambah karena tidak dirawat. Nah, maka kita perlu berinteraksi dengan kisah orang saleh tadi malam, cerita seorang ayah dengan Khalifah Umar tentang apa? Tentang sifat-sifat istri yang baik, sifat suami yang baik. Sekarang kita mau cerita seorang muallim ataupun murabbi, guru di sekolah. Guru ini pandai mendidik anak muridnya. Anak muridnya mesti datang sholat subuh berjamaah. Besoknya ditanya, pagi-pagi di sekolah ditanya, kamu tadi sholat subuhnya di mana? Kalau di rumah dia bilang itu nilainya di bawah 50. Kalau dikasih konten lah, orang yang sholat subuh di rumah nilainya di bawah 50. Ada nilai, bukan tidak bernilai. Karena Rasulullah memanggil nama-nama orang yang datang sholat subuh. Yang tidak datang sholat subuh dipanggil sama Rasulullah, dihimbau namanya. Kita sudah cerita ini. Lalu kata guru ini kepada murid-muridnya, kamu mesti sholat subuh di masjid. Maka ada seorang anak pintar, dia pulang ke rumah, ayahnya tidak ke masjid. Satu rumah tidak ada yang ke masjid. Lalu dia berpikir, macam mana saya besok sembahyang ke masjid? Kalau saya tidak sembahyang ke masjid, saya akan ditanya guru di kelas, di lokal. Tidak tidur dia. Tidak tidur semalaman, berpikir macam mana mau pergi sholat ke masjid. Ini tandanya orang tua dibimbing Allah. Lalu sampai azan subuh dia belum tidur. Sesudah azan subuh berkumandang, dia didengarnya ada orang lewat di depan rumahnya. Terdengar bunyi sandal. Orang itu jalan kaki, dilihatnya bukanya pintu, ternyata kakek temannya, jiran sebelah rumah. Lalu dia ikut kakek pergi sholat. Ikut dengan jarak yang jauh, mungkin 20 meter, 30 meter. Tidak berani mendekat. Karena kalau dekat nanti takut kakek tadi menyuruh dia pulang. Takut kakek tidak dikasihnya dia pergi ke masjid karena dia masih kecil. Anak SD, kelas 3 SD, subhanallah. Dan kelas 3 patutnya sudah diajar sholat berjamaah. Kan dari umur 7 tahun. Dari kelas 1, kelas 2, ini sudah kelas 3. Lantas si anak ini pergi sembahyang subuh dengan mengekori kakek temannya jiran sebelah rumah. Begitulah berlangsung seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tak berapa bulan. Hari-hari dia menunggu kakek itu pergi masjid. Kakek ini setiap pagi ke masjid. Katanya dalam perjalanan kakek ini berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia dengar. Lantas sudah berapa bulan berlalu,
kakek tadi meninggal. Kakek itu meninggal dunia. Maka si anak ini menangis dengan serius, menangis. Lalu ditanya oleh ayah dan ibunya, "Nak, kenapa engkau menangis?" "Itu kakek itu meninggal." "Itu bukan kakek kamu, bukan teman sebaya kamu." "Betul, bukan kakek saya, bukan famili kita. Kakek inilah yang saya ikuti setiap pagi pergi sembahyang subuh. Ayah saja yang tidak ada di masjid. Kalau ayah meninggal, saya tidak menangis." Dibilang anak itu macam itu. Kalau ayah meninggal, saya tidak menangis, karena ayah tidak ke masjid. Sudah tertanam di hatinya cinta masjid. Kakek inilah teman saya, sudah sekian bulan ke masjid, saya tidak berani jalan sendiri, masjid jauh. Subhanallah. Kalau ayah meninggal, saya tidak sedih, saya tidak menangis. Wah, subhanallah. Begitu. Iya. Kalau begitu, nak, besok biarlah ayah pergi denganmu ke masjid. Nak, besok ayah ikut dengan kamu ke masjid, ataupun kita pergi bersama. Begitu ya orang mencari jannah. Mencari jannah ke masjid. Kalau susah jalan ke masjid, susah jalan ke jannah. Percayalah. Kalau tidak tentram duduk di masjid, susah jalan ke jannah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya apa? Akhirnya jadilah ayahnya pencinta masjid, karena termotivasi dari anak kelas 3 SD. Ini satu cerita. Ini cerita orang saleh ya. Di Malaysia cerita seperti ini diajar di sekolah. Di Malaysia cerita seperti ini diajar di sekolah. Cerita ini banyak aspek pendidikannya. Cerita kedua, cerita seorang murabbi dengan guru. Murabbi itu guru juga, tapi dia suka mendidik, suka mengajak orang ke jalan yang baik. Si murabbi ini guru juga ya, teacher. Nah, sama juga, sama kita pak guru, ibu guru. Jadi si murabbi ini baru posting, ditugaskan kerja di tempat baru. Contohnya dari Simpang 4 ditugaskan ke Kinali contohnya lah, ataupun ke Kajai, ataupun ke Air Bangis, ke Sasa. Si murabbi baru, dia guru ya, mengajar di sekolah menengah, baru tugas di suatu lokasi yang baru, jauh dari kampungnya. Dia terpaksa ngontrak di sana. Lalu sebelum dapat rumah, dia tanya kawan-kawannya lah, waktu istirahat minum, istirahat kerja waktu minum, contohnya jam 10 atau tengah hari, kawan-kawan ngumpul, guru-guru ngumpul di sekolah sama-sama minum. Ada seorang tenaga pengajar yang tidak mau bergaul, menyendiri, terisolir, menyendiri. Ditanyanya, kawan itu kenapa tidak mau minum dengan kita? Kata teman-temannya di sekolah, orang itu dia tidak sholat, kami tidak suka dengan dia, dia pun tidak suka dengan kami. Dia suka memikirkan diri karena dia merasa dirinya bermasalah. Oh, itu saja sebabnya. Ya. Lalu si murabbi tadi, guru yang baru bertugas ini, coba mendekati si guru yang, katalah kita bilang, yang bermasalah. Karena orang yang tidak sholat itu bermasalah besar. Orang yang tidak sholat itu bermasalah besar. Jadi guru yang baru bertugas ini coba mendekati guru yang bermasalah tadi, tidak mau didekati. Setiap kali didekati dia lari. Dicobanya 2-3 kali, akhirnya dapat sama dia. Begini guru katanya, cikgu katanya. Sana cikgu ya. Kalau di sana cikgu. Begini Pak Guru, saya ini baru tugas di sini. Saya belum ada rumah kontrak. Saya dengar rumah Bapak besar. Bisakah saya menumpang seminggu 2 di rumah Bapak sebelum saya dapat rumah? Mula-mula
Guru ini tidak mau, tidak usah katanya. Enggak, nanti menyesal tinggal dengan saya. Tidak apa katanya. Tidak apa, saya coba saja dulu. Lalu tinggallah si murabbi ini di rumah guru yang tadinya tidak sholat. Dia tidak ada bicara sholat. Murabbi ini tidak ada bicara sholat, tidak ada bicara Quran, bicara hadis, dia diam saja. Yang penting di rumah itu dia macam pembantu rumah. Dia beli sayur, beli daging, beli ikan sendiri ke pasar, dia masak, dia cuci piring, dia menyapu rumah, dia mencuci pakaian. Dia macam pembantu rumah kerjanya. Sampai 2 bulan, 2 bulan 3 bulan, dia bilang, oh saya sudah mau pindah. Saya sudah ada rumah kontrakan. Kata kawannya ini, tidak usah pindah Pak, sini aja katanya. Saya senang dengan Bapak. Nah, artinya dia sudah macam terutang budi, termakan budi. Karena Bapak ini dia belanja, dia masak, dia mengemas rumah, menyuci pakaian, semuanya dia lakukan untuk menarik minat teman ini. Lalu satu hari setelah makan siang, azan asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka baru selesai makan, sedang minum teh. Di sana biasa mereka sesudah makan ngeteh ya, minum teh. Belum habis teh, azan sudah berkumandang. Lalu teman ini meninggalkan tehnya, tidak diminumnya sampai habis. Si murabbi ya, teman yang bermasalah ini, guru yang tidak sholat ini bilang, saya pusing kepala menengok Bapak. Setiap azan berkumandang, Bapak ke masjid. Kita kan baru pulang dari sekolah, baru habis makan, belum habis teh lagi, istirahatlah dulu. Nggak capek kah katanya? Dia bilang apa? Saya kalau pergi ke masjid, kecapean saya, penat lelah saya itu hilang. Saya tenang, saya tentram, saya refresh. Kalau kamu tidak percaya, ayo coba sekali. Ayo, dicobanya, pergilah mereka ke masjid. Guru yang tak pernah menjejakkan kaki di masjid, masuk masjid. Kebetulan belum kamat, masih ada waktu untuk sholat sunat. Disuruhnya temannya ini di depan, dia di belakang. Bapak ke depan saja. Murabbi ini, teman yang sholat ini di belakang. Teman yang tidak sholat ini di depan. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ini hambamu ini selama ini tidak pernah masuk rumahmu ya Allah. Sekarang dia berjaya, sekarang dia sudah berhasil masuk rumahmu. Tolong pegang hatinya, tolong jangan lepaskan hatinya. Badannya bisa saya bawa ke masjid dengan berbagai-bagai pendekatan dan cara, tapi hatinya milikmu ya Allah. Tolong genggam hatinya, jangan lepas. Itu doanya. Berdoa sebelum kamat sangat mustajab. Berdoa sebelum kamat sangat mustajab. Itu doanya. Ya Allah, ini hambamu ini selama ini hatinya liar dari rumahmu, tidak pernah datang ke rumahmu. Sekarang sudah berhasil saya bawa ke sini. Tolong jangan lepaskan hatinya, tolong genggam hatinya. Wow. Kemudian mereka pulang sembahyang asar ya. Lalu ditanyanya teman, macam mana tadi sholatnya? Wah, memang enak ya katanya. Memang enak sholat di masjid. Padahal kawan ini tidak beruduk pergi ke masjid. Dibilang sama temannya, tadi saya lihat kamu tidak beruduk, tapi saya tidak tegur kamu. Nanti maghrib kita pergi lagi ya. Kamu mesti mandi, mesti berpakaian bersih, ini mesti beruduk dengan sempurna. Sejak hari itu tidak pernah tidak sholat berjamaah di masjid. Akhirnya dia menjadi ustaz, menjadi buya, menjadi pendakwah, malah ramai orang-orang yang non muslim diislamkannya. Subhanallah. Dari mana? Dari teman yang saleh, dari doa teman yang saleh. Begitulah ya, begitulah. Jadi kita perlu kepada teman yang saleh, perlu kepada cerita orang yang saleh, perlu kepada gagasan dan buah pikiran orang yang saleh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi cerita si anak yang saleh berhasil membawa bapaknya ke masjid,
dan cerita murabbi, muallim, guru yang saleh berhasil mengajak temannya, kawannya di sekolah sama-sama mengajar, yang tidak pernah ke masjid, yang tidak pernah sholat, akhirnya menjadi orang yang pencinta rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk mencintai rumah Allah. Yakinlah, dalam hadis disebut orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, hidup matinya akan diurus Allah. Yakinlah, orang yang ringan langkah kakinya ke rumah Allah dekat di hati, dekat di mata, dekat di hati walaupun jauh di mata. Kalau begitu keadaannya, hidup mati orang itu akan diurus Allah. Tidak mungkin kita datang ke rumah Allah lalu mati kita tidak diurus Allah. Alam kubur kita tidak diurus, tidak mungkin, mustahil. Itu yang kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak mungkin lah ya Allah kami datang ke rumahmu di bulan Ramadan, karena engkau memanggil kami datang ke rumahmu, panggil juga lah kami nanti di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya ya Allah. Hidup mati kami di tanganmu. Nah, ada jaminan dalam hadis Nabi, orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, asya bi khair wa mata bi khair, hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Ada kayaumi waladat humuh, hari-hari dia seperti baru lahir. Status orang yang pencinta masjid, hari-hari dia seperti baru hari pertama dilahirkan ibunya, bersih. Karena berada di masjid, malaikat mendoakan, ya Allah ampun dosa bapak ini, ampun dosa ibu ini, terima taubatnya, beri mereka limpah rahmat dan kurniamu ya Allah. 3 in 1, 3 doa malaikat bagi orang duduk di rumah Allah, menunggu salat, waktu salat ataupun sesudah salat. Subhanallah, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.